Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 45. Safa tidak kunjung membuka pintunya. Alika menuju ruang gym yang ada pintu sambung ke kamar Safa. Dulu kamar Safa adalah ruang kerja Syafiq yang sengaja ada pintu sambung yang dibuat. "Kakak kenapa?" cerita sama Umi. Alika kaget melihat anaknya yang menangis sesegukan dengan wajah yang sudah basah oleh air mata. "Sakit, Mi." Safa bangun dan duduk. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Mana yang sakit? Ke dokter ya?" tanya Alika lalu duduk di sebelah Safa dengan tangannya mengelus kepala Safa. "Ini Mi, ini rasanya sakit banget." Safa menepuk dadanya yang terasa sesak dan sakit. Alika terdiam untuk beberapa saat, baru dia mengerti anaknya itu sedang patah hati. Tidak ingin mencecar Safa dengan banyak pertanyaan dalam kondisi seperti ini. Alika memilih untuk menenangkan sang anak dengan memeluknya, mengelus punggung Safa yang bergetar. "Nangis aja sayang, sedihnya jangan ditahan." Dia jahat Umi." Tanpa diminta Safa langsung bercerita. "Dia siapa? Dia ngapain kamu sampai nangis kayak gini? Biar Umi kasih pelajaran." Berani-beraninya dia nyakitin anak Umi. Sebagai seorang ibu, Alika tentu tidak akan terima anaknya tersakiti. "Aku ditinggalin, Mi," Safa berucap lirih, lalu menarik kerudung Alika. Masa ingusnya dilap pakai kerudung Umi? Alika tahu apa yang akan dilakukan Safa. Ia membalikkan tubuhnya untuk meraih tisu di atas nakas. "Nih, pakai tisu. Lanjut ceritanya gimana?" Jangan lanjut lu. Ulang aja dari awal. Kenapa kamu bisa punya hubungan sama cowok? Bukannya Abi udah melarang kamu pacaran?" Safa membuang ingus dan mengelap air mata sebelum melanjutkan ceritanya. "Aku gak pacaran, Mi. Aku sama dia itu gak pernah ada komunikasi intens. Cuman beberapa kali ketemu, itu pun gak berduaan. Dia minta aku buat nunggu dia sampai selesai kuliah di luar negeri. Dan..." Safa menekan dadanya yang sesak. "Dan dia malah nikah sama cewek lain." Bisa dibayangkan bagaimana rasanya jika lelaki idaman yang ditunggu, bahkan lelaki itu sudah mengutarakan niat serius malah menikah dengan wanita lain. Itu kenapa jangan mempercayai ucapan laki-laki, karena keseriusan lelaki itu bisa dipercaya jika sudah ada akad. "Shh, biarkan saja dia pergi. Kamu pasti dapat cowok yang soleh dan lebih baik dari dia. Kalau Umi ketemu sama dia, Umi unyel-unyel dia. Beraninya bikin anak kesayangan Umi ini nangis." "Maaf, Mi." Alika menunduk menatap putrinya yang memeluk semakin erat. "Kenapa minta maaf?" "Aku nakal. Aku gak seharusnya ada komunikasi apapun sama cowok, apalagi soal perasaan. Aku salah karena gak dengari omongan Abi yang bilang kalau ada cowok yang ngejar itu harusnya jangan dikasih nomor aku tapi nomor Abi. Kalau aku dengari kata-kata Abi, mungkin rasanya gak sesakit ini. Aku juga salah karena terlalu menggantungkan harapan sama cowok itu. Tapi sayang, Mi." "Sayang kenapa?" "Dia cakep, tinggi, pinter, kaya. Idaman aku banget," ucap Safa, lalu tangisnya kembali pecah. "Soleh?" Tangisan Safa langsung terhenti sejenak. "Iya kayaknya, Mi. Soalnya dia kelihatan alim, gak pernah kurang ajar juga. Kalau ngomong sopan banget ah. Tapi dia nyakitin." Alika juga pernah muda dan pernah mengalami rasa seperti Safa.
Ia memaklumi karena tidak ada manusia yang sempurna. Rasa cinta yang dirasa itu anugerah, tapi untuk menyatakan cinta tentu ada adabnya. Jika tidak atau belum niat untuk serius, lebih baik dipendam saja. Udah belum nangisnya? Belum, Mi. Umi mau telepon Nina dulu buat jemput Akil. Safa melepaskan pelukannya. Melihat wajah anaknya yang merah dan basah oleh air mata, dengan lembut ia mengusapnya. Anak Umi kuat, jangan sampai kamu lemah cuma karena patah hati. Boleh sih nangis, tapi jangan berlarut-larut. Apalagi yang kamu tangisi itu orang lain, yang jelas bukan mahram kamu. Umi, aku mau nikah aja. Jantung Matiin seperti berhenti berdetak saat melihat seseorang di depannya. Tubuhnya kaku, bahkan ingin bicara pun tenggorokannya seperti tercekat. Cairan bening mengenang di pelupuk matanya dan perlahan terjun membasahi pipi. Matiin, sini masuk. Suara Pak Edi menyadarkan Matiin. Dengan cepat lelaki itu menyeka air matanya dan masuk ke dalam sambil mengucap salam. Matiin, hati Matiin seperti diremas dengan kuat mendengar namanya disebut. Ia menatap dengan sorot penuh kerinduan lelaki tua di depannya. Sorot mata yang sama terpancar dari lelaki itu. Ini Matiin, anakku. Desi, ini Matiinku. Lelaki tua itu terus berucap. Tangannya bergetar saat terangkat untuk menyentuh wajah Matiin. Iya, Kang Daryo, kata mata Matiin terpejam saat merasakan sentuhan di pipinya. Untuk pertama kali setelah 20 tahun berlalu, hatinya berdesir. Air matanya sudah tidak terbendung. Bapak, dulu ia hanya bisa melihat dari selembar foto, namun sekarang Matiin melihat secara langsung. Ia sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan melihat ayahnya lagi setelah sekian tahun. Pak Daryo langsung mendekap erat sang anak dengan tangis yang pecah. Iya, ini Bapak, Nak. Maafkan Bapak karena meninggalkan kamu. Bapak memang tidak becus mengurus kamu. Bapak pantas dibenci. Matiin menggelengkan kepalanya. Ia membalas pelukan sang ayah. Jangan bicara seperti itu, Pak. Matiin tidak mungkin membenci Bapak. Bu Desi yang melihat itu ikut menangis. Ia awalnya sangat menentang keras sang kakak untuk bertemu dengan Matiin, karena ia merasa sakit hati dengan sang kakak yang dulu meninggalkan Matiin begitu saja. Kini di depan Matiin, Daryo kembali menjelaskan apa yang terjadi setelah keduanya sama-sama lebih bisa mengendalikan perasaan dari rindu yang membuncah. Bapak meninggalkan kamu saat itu untuk bekerja, bukan membuat kamu seperti apa yang orang pikirkan. Emang iya, Bapak nggak bilang apa-apa pada orang rumah, termasuk bibi kamu, karena Bapak dalam kondisi marah setelah dikhianati ibu kamu. Bapak nggak mau kamu hidup susah. Ibu kamu meninggalkan Bapak karena Bapak bukan orang kaya dan memilih lelaki kaya. Pak Daryo menarik napas panjang sebelum kembali melanjutkan ceritanya. Baru beberapa hari Bapak bekerja di sana, Bapak mengalami kecelakaan hingga Bapak hilang ingatan yang parah. Namun, kuasa Allah, saat Bapak didiagnosa tidak akan ingat apapun lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semua ingatan di masa lalu Bapak kembali lagi. Pak Daryo menggenggam tangan anaknya. Bapak tahu itu dosa. Bapak tahu itu doa tulus anak Bapak. Sesuatu yang mustahil bahkan bisa terjadi. Apalagi terucap doa dari orang yang berhati tulus seperti kamu. Selama ini Bapak sendirian di luar sana dalam kondisi sakit. Tanya Matiin dengan mata berkaca-kaca. Membayangkan sang ayah hidup menderita sendirian di kampung orang membuat hati Matiin tercubit. Pak Daryo menggelengkan kepalanya. Alhamdulillah ada yang menolong Bapak.
Kalau kamu nggak keberatan, Bapak akan bawa kamu bertemu dengannya. Matiin mengangguk. Iya Pak, Matiin ingin berterima kasih secara langsung. Sebenarnya sudah 2 bulan lalu Pak Dario mendapatkan ingatannya. Namun ia juga butuh waktu untuk mencari keberadaan keluarganya. Orang tuanya sudah meninggal, dan di kampungnya tidak ada yang tahu kemana saat itu keluarga yang lain pindah. Bagi orang dulu, perceraian adalah hal yang tabu dan dianggap aib. Makanya setelah kepergian Pak Dario, keluarganya pindah ke tempat lain yang lebih jauh untuk menghindari gunjingan dan juga mencari peruntungan di tanah rantau. Dengan perasaan yang sangat bahagia, ia tidak sabar untuk menjemput sang istri dan menyampaikan kabar bahagia pada Hana soal ayahnya yang telah kembali. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam Pak suami. Masya Allah, wajahnya berseri-seri. Apa gerangan yang membuat Kakanda ini bahagia? Matiin tertawa mendengar perkataan istrinya. Bapak, dahi Hana mengerut. Bapak apa? Bapak siapa? Mas udah ketemu dengan Bapak. Mata Hana membulat. Bapak kamu, Mas? Matiin mengangguk antusias. Iya sayang, Allah maha baik. Mau mengizinkan Mas ketemu lagi dengan Bapak. Mata lelaki itu berkaca-kaca saking bahagianya. Hana refleks, langsung memeluk Matiin. Ia juga ikut bahagia. Kerinduan lelaki itu bisa terobati, meski tidak sepenuhnya karena Matiin belum bisa bertemu dengan ibunya. Keduanya langsung pulang karena Pak Dario menunggu di sana. Pak Dario juga mengatakan jika dirinya akan membawa penyelamatnya itu untuk bertemu dengan Matiin. Mas, kok pelan banget bawa motornya? Protes Hana. Nggak boleh ngebut-ngebut, kamu lagi hamil sayang. Tapi aku nggak sabar pengen ketemu bapak kamu. Mengalahkan Matiin, Hana lebih antusias untuk bertemu dengan ayah mertuanya. Sampai di rumah kontrakan, sudah ada mobil terparkir di sana. Mereka masuk dan ada sosok baru di sana. Ia tersenyum menyambut kedatangan Matiin dan Hana. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, masukan, serta subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.